Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai study case dengan topik penerapan biologi molekuler dalam bidang kesehatan. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Siti Masdianti Harahap dengan teman saya Nikma Fauziah, Vita Ayun Noviana, Taskia Dema Aila, dan Hanum Rizky. Langsung saja kita mulai presentasinya yang akan diawali oleh penjelasan materi oleh Hanum. Latar belakang, aconitin adalah alkaloid dari tanaman Aconitum yang memiliki potensi dalam pengobatan penyakit seperti kanker, lupus erythematosus, dan rheumatoid arthritis. Namun, toksisitasnya yang tinggi, terutama terhadap jantung, membatasi penggunaannya. Efek samping seperti aritmia dan hipotensi dapat berkembang menjadi gagal jantung yang fatal. Toksisitas ini sebagian besar disebabkan oleh stres oksidatif akibat peningkatan spesies oksigen reaktif atau ROS yang merusak sel jantung, memicu apoptosis, dan menyebabkan disfungsi mitokondria. Penelitian ini menunjukkan bahwa aconitin meningkatkan produksi ROS yang memperburuk kerusakan kardiomiosit melalui autofagi dan apoptosis. Jalur P38 atau MAPK adalah bagian penting dalam regulasi apoptosis dan respons stres seluler. Aktivasi jalur ini oleh ROS diketahui memperburuk peradangan dan kerusakan jantung. Studi sebelumnya mengaitkan aktivasi jalur P38 atau MAPK atau NRF2 yang menghambat autofagi dan memperburuk cedera miokard akibat ROS. Penemuan ini menunjukkan pendekatan baru untuk mengembangkan terapi kombinasi yang menggabungkan strategi kardioprotektif dalam klinis aplikasi yang melibatkan aconitin. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aconitin merusak sel kardiomiosit dengan meningkatkan stres oksidatif dan mengaktifkan jalur P38 atau MAPK atau NRF2 yang menurunkan viabilitas sel, memicu apoptosis dan menyebabkan inflamasi. Aconitin meningkatkan produksi ROS, memperburuk kerusakan sel dan menghambat autofagi. Pemberian N-asetilstein atau NAC sebagai inhibitor ROS mengurangi kerusakan dan inflamasi. Tetapi efek ini berkurang dengan rapamisin atau aktivator P38 atau MAPK, menyoroti peran autofagi dalam proses kerusakan. Temuan ini menunjukkan bahwa penghambatan jalur P38 atau MAPK atau NRF2 dapat mengurangi toksisitas aconitin dan meningkatkan keamanan terapi. Untuk hasil diskusinya, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa aconitin merusak sel kardiomiosit dengan meningkatkan stres oksidatif dan mengaktifkan P38 atau MAPK atau NRF2 yang menurunkan viabilitas sel, memicu apoptosis, dan menyebabkan inflamasi. Aconitin meningkatkan produksi ROS, memperburuk kerusakan sel, dan menghambat autofagi. Pemberian NAC sebagai inhibitor ROS mengurangi kerusakan dan inflamasi. Terapi ini berkurang dengan rapamisin atau aktivator P38 atau MAPK, menyoroti peran autofagi dalam proses kerusakan. Temuan ini menunjukkan bahwa penghambatan jalur P38 atau MAPK atau NRF2 dapat mengurangi toksisitas aconitin dan meningkatkan keamanan terapi. Berdasarkan penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa menghambat jalur ROS, P38 atau MAPK atau NRF2 dapat menjadi strategi potensial untuk mengurangi kerusakan jantung yang disebabkan oleh aconitin. Penemuan ini juga menunjukkan adanya peluang untuk mengembangkan terapi kombinasi misalnya dengan menggunakan agen protektif seperti NAC guna mengurangi toksisitas aconitin tanpa menghilangkan manfaat terapeutiknya. Namun kami menyadari pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut, termasuk uji coba pada model hewan dan manusia, untuk memastikan keamanan dan efektivitas pendekatan ini sebelum diterapkan dalam praktik klinis. Penelitian ini memberikan wawasan baru kepada kami tentang bagaimana pendekatan berbasis jalur molekuler dapat membantu memaksimalkan potensi obat sekaligus meminimalkan efek sampingnya.
Baik, terakhir terkait peran biologi molekuler. Jadi yang pertama itu digunakan dalam aktivasi ROS. Penelitian itu menunjukkan bahwa akonitin bisa meningkatkan ROS, di mana stres oksidatif ini bisa mengaktifkan jalur si P38 atau MAPK yang berperan dalam pengaturan peradangan apoptosis dan juga autofagi. Dengan menggunakan teknik biologi molekuler seperti Western blot, PCR, dan juga imunoforensik, sangat penting untuk bisa kita mengidentifikasi tingkat dari si ekspresi proteinnya, seperti P38, NRF2, atau mungkin penanda autofagi sendiri. Kemudian yang kedua untuk jalur P38, MAPK, NRF2. Dengan menggunakan teknik biologi molekuler, ini bisa membantu menjelaskan terkait bagaimana aktivasi dari jalur tersebut. Dan oleh OS memperburuk dari si cedera miokardium dengan cara menghambat autofagi. Tentunya jalur ini juga sangat berperan dalam respons seluler terhadap stres dan juga peradangan, serta dalam kondisi apoptosis. Kemudian yang terakhir adalah regulasi autofagi. Studi ini menggunakan teknik biologi molekuler tentunya untuk bisa memantau dari si perubahan pada penanda autofagi, misalnya seperti LC3 dan juga Batch1. Perubahan ini nanti akan memberikan terkait wawasan tentang bagaimana akonitin mampu mempengaruhi kelangsungan hidup sel, apoptosis, dan juga mungkin peradangan pada kardiomyosit. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, mohon dituliskan pada kolom komentar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.